Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di antara semua keresahan yang pernah kau simpan, ada satu bacaan yang bila kau ucapkan dengan hati yang perlahan, mampu membuka sesuatu yang selama ini tertutup rapat di dalam dirimu. Bukan mata yang ada di wajahmu, tetapi mata yang ada di jiwamu. Mata batin yang selama ini redup oleh beban hidup, oleh luka, oleh kegelisahan yang tak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Malam ini, izinkan dirimu masuk lebih dalam. Karena apa yang akan kau dengarkan bukan sekadar bacaan. Ini adalah pintu. Pintu yang selama ini menunggu untuk kau ketuk, agar hatimu kembali menemukan cahaya yang telah lama hilang. Bab 1. Bisikan sunyi dari dalam diri. Dalam hening yang paling lembut, ketika hiruk-pikuk dunia mulai mereda, ada sebuah getaran halus yang muncul dari ruang terdalam dirimu. Getaran itu tidak berwujud suara, tidak pula berbentuk pikiran yang bisa kau jelaskan. Ia lebih seperti sentuhan lembut pada hati, seolah ada sesuatu yang ingin berbicara, namun memilih jalan yang paling sunyi. Saat engkau berhenti sejenak dari segala kesibukan dan menenangkan napasmu, bisikan itu perlahan menjadi jelas. Disitulah awal mula mata batinmu mengetuk pintunya sendiri. Bukan dengan gemuruh, tetapi dengan kelembutan yang sulit dijelaskan dengan bahasa manusia. Kadang kau tidak menyadari kapan perubahan itu mulai terasa. Yang kau tahu hanyalah tiba-tiba ada ketenangan yang muncul tanpa alasan. Ada kepekaan baru yang pelan-pelan tumbuh, seperti daun yang membuka diri kepada cahaya pagi. Rasanya seperti ada cahaya tipis yang merayap masuk ke relung jiwamu, membasuh bagian-bagian yang selama ini terlupakan. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru hangat, menenangkan, membuatmu merasa bahwa selama ini ada sisi dalam dirimu yang menunggu untuk kembali dikenali. Dan saat engkau memberi ruang untuk keheningan itu, engkau mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya berjalan di permukaan. Ada lapisan yang lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat oleh mata, lebih lembut dari apa yang terdengar oleh telinga. Di sana, di wilayah yang jarang kau jamah, Tuhan menaruh isyarat-isyarat halus yang hanya dapat dipahami oleh hati yang tenang. Bacaan yang engkau lantunkan, doa yang kau ucapkan, semuanya seperti berubah menjadi getaran lembut yang mengetuk pintu. Kesadaranmu dari dalam, engkau mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu mulai melihat dengan penglihatan yang lebih jernih. Hal kecil yang dulu mudah membuatmu gelisah, kini terasa tidak lagi mengguncang. Beban yang dulu terasa berat kini tidak lagi menekan. Ada pemahaman baru bahwa setiap langkah hidupmu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan yang telah lama digariskan untukmu. Dan pemahaman ini membuat hatimu lebih tenang, lebih menerima, lebih siap untuk melihat yang sebelumnya tidak terlihat. Dan perlahan, tanpa kau sadari, engkau mulai mengenali bisikan yang selama ini tersembunyi. Bisikan yang tidak datang dari luar, tetapi berasal dari dirimu sendiri, dari hatimu yang mulai hidup kembali. Ketika bisikan itu kau dengarkan dengan penuh kejujuran, engkau memahami bahwa mata batinmu sebenarnya tidak pernah tertutup. Ia hanya tertidur. Dan kini, dalam ketenangan yang kau izinkan hadir, ia mulai membuka diri. Perlahan, lembut, penuh kasih, seolah Tuhan sendiri yang menyingkapkan tirai itu untukmu. Bab 2. Cahaya yang menyelinap ke relung jiwa. Ada cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang mulai terbuka. Cahaya itu tidak datang dengan kilatan yang mencolok, tidak pula dengan keajaiban yang menggetarkan bumi. Ia hadir perlahan, seperti cahaya fajar yang merayap di balik cakrawala sebelum dunia terjaga. Ketika engkau membaca dengan kesadaran, ketika kalimat yang engkau ucapkan benar-benar lahir dari hati, cahaya itu mulai menyelinap masuk ke dalam dirimu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang memperhalus caramu memandang dunia, meski engkau tak dapat menjelaskan dari mana asalnya. Cahaya yang masuk ini bukan sekadar menenangkan, tapi membersihkan. Ia mengusap debu-debu kegelisahan yang selama ini menumpuk tanpa kau sadari. Setiap kata yang kau baca, setiap doa yang kau bisikkan, seperti menyalakan titik-titik kecil dalam jiwamu, titik yang dulu padam karena beban hidup, tetapi kini mulai hidup kembali.
Dan semakin engkau menghadirkan hati dalam bacaanmu, semakin cahaya itu meluas, memenuhi relung-relung yang sebelumnya gelap. Engkau mulai merasa lebih ringan, seolah ada beban yang dilepaskan satu persatu. Saat cahaya itu menyentuh inti jiwamu, engkau mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan penglihatan mata, tetapi penglihatan rasa. Hal-hal yang dulu tampak rumit kini terlihat lebih sederhana. Masalah yang dulu mengganggu kini tampak sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Engkau merasakan ketenangan yang tidak datang dari dunia luar, tetapi lahir dari dalam dirimu sendiri. Seakan-akan hati kecilmu membisikkan bahwa semuanya berada dalam kendali Tuhan, dan tugasmu hanyalah menerima, berproses dan percaya. Cahaya itu juga membawa sesuatu yang sangat halus. Pemahaman-pemahaman bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya solusi, tetapi dari dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika engkau membaca dengan penuh kesadaran, bacaan itu bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan-perjalanan kembali kepada siapa dirimu sebenarnya. Dan dalam perjalanan itu, engkau mulai mengenali bahwa setiap gelisah, setiap rasa sakit, setiap kesepian, bukanlah hukuman, melainkan panggilan lembut untuk kembali pulang. Perlahan engkau menyadari bahwa cahaya ini bukan cahaya biasa. Ia adalah bimbingan. Ia adalah tanda bahwa Tuhan sedang mendekat kepada hambanya. Atau mungkin engkau yang sedang dibimbing untuk lebih mendekat kepadanya. Dan semakin sering engkau merawat cahaya itu dengan bacaan yang lahir dari hati, semakin jelas arah hidupmu terasa. Engkau mulai melangkah bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Dia. Cahaya itu kini menyelimuti jiwamu, dan mata batinmu semakin terbuka, perlahan, lembut, dan penuh kasih. Bab 3. Bisikan doa yang menggetarkan alam ruh. Ada saat-saat ketika doa tidak lagi terasa seperti rangkaian kata yang keluar dari bibir, tetapi menjadi getaran yang lahir dari kedalaman ruh. Di momen seperti itu, setiap kalimat terasa hidup, mengalir dari tempat yang jauh lebih dalam daripada sekadar pikiran. Doa yang dibaca dengan kesadaran dan ketundukan hati, membawa resonansi yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Seakan-akan setiap huruf yang terucap mengetuk pintu langit dengan kelembutan yang penuh makna, membuat jiwamu bergetar tanpa suara. Itulah doa yang benar-benar berbicara kepada Tuhan, bukan hanya doa yang dibaca oleh lisan. Ketika mata batin mulai terbuka, doa berubah menjadi percakapan yang sangat pribadi. Tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi penyampaian rasa yang tulus, tentang rindu, takut, harap, dan syukur. Doa-doa itu mengalir tanpa kau paksa, mengalir dari bagian dalam dirimu yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Dalam bisikan doa yang lirih, engkau merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Kehadiran. Kehadirannya bukan hadir dalam bentuk suara, bukan pula dalam bentuk tanda-tanda ajaib, tetapi dalam bentuk ketenangan yang melingkupi seluruh relung jiwamu. Semakin dalam engkau larut dalam doa, semakin engkau merasa bahwa Tuhan begitu dekat. Dekat dalam cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, tetapi sangat jelas bagi hati. Doa yang dibaca dengan kesadaran tidak lagi hanya mewakili harapan, tetapi juga menjadi medium bagi ruhmu untuk kembali tersambung kepada sumber ketenangan. Seolah-olah setiap huruf yang meluncur dari bibirmu membawa kembali serpihan-serpihan jiwamu yang selama ini tercerai oleh keresahan dunia. Dan dalam momen itu, engkau kembali utuh. Ada kalanya, tanpa kau sadari, doa yang kau panjatkan menghadirkan getaran lembut dalam dirimu, getaran yang bukan berasal dari rasa sedih atau bahagia, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang membuatmu ingin diam lebih lama, duduk lebih tenang, dan merasakan lebih dalam. Itulah bahasa ruh. Bahasa yang tidak membutuhkan kata, tidak membutuhkan suara, tetapi dapat didengar oleh hati yang bersih. Pada titik ini, engkau mulai memahami bahwa doa bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk kembali mengenali siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Dan perlahan, engkau merasakan bahwa doa bukan lagi rutinitas, melainkan kebutuhan jiwa. Setiap kali engkau memejamkan mata dan melafalkan namanya, ruhmu seakan dipeluk oleh ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh apapun di dunia ini.
Dalam bisikan doa itu, engkau menemukan kekuatan baru, keberanian baru, dan keteguhan yang tidak mudah goyah. Doa yang engkau baca dengan hati itulah yang membuka mata batinmu semakin lebar, membuatmu melihat bahwa hidup ini bukan hanya perjalanan tubuh, tetapi perjalanan ruh yang sedang mencari jalan pulang. Bab 4. Ketika dunia tak lagi menipu. Ketika mata batin mulai terbuka, cara pandangmu terhadap dunia perlahan berubah. Apa yang dulu tampak begitu penting, kini terasa seperti bayangan yang tidak lagi mampu menipu. Ambisi yang dulu kau kejar mati-matian, perlahan kehilangan daya tariknya. Pujian yang dulu membuatmu bangga kini terasa hampa. Engkau mulai memahami bahwa dunia tidak pernah benar-benar menawarkan ketenangan. Ia hanya menawarkan ilusi yang datang dan pergi menurut kehendaknya. Dan kesadaran ini tidak membuatmu menjauh dari dunia, tetapi mengubah caramu memandangnya. Lebih tenang, lebih jernih, lebih dewasa dalam jiwa. Di balik perubahan ini, ada sesuatu yang sangat halus bekerja di dalam dirimu. Bacaan-bacaan yang engkau lantunkan, doa-doa yang engkau panjatkan, semuanya menjadi cermin yang memperlihatkan apa yang dulu tak mampu kau lihat. Engkau mulai menyadari bahwa banyak hal yang pernah membuatmu marah, kecewa, atau terluka sebenarnya hanya permainan dunia yang tidak perlu disimpan dalam hati. Perlahan engkau belajar untuk melepas. Melepaskan beban yang dulu kau pikul sendirian. Melepaskan luka yang dulu kau jaga tanpa alasan. Melepaskan hal-hal yang ternyata tidak pernah menjadi milikmu. Saat engkau melihat dunia dengan hati yang lebih tenang, engkau mulai memahami bahwa tidak ada satupun kejadian yang benar-benar sia-sia. Setiap pertemuan, setiap kesedihan, setiap kehilangan, semuanya membawa pesan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Engkau mulai melihat pola halus dalam hidupmu, seperti benang tak kasat mata yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, membentuk perjalanan yang sebenarnya sangat teratur. Dan ketika engkau menyadari bahwa semuanya ada dalam genggaman Tuhan, hatimu menjadi lebih mudah menerima apapun yang datang. Dunia yang sama tetap berdiri di sekelilingmu. Orang-orang tetap berjalan dengan kesibukan mereka. Masalah tetap muncul seperti biasa dan kehidupan terus bergerak tanpa jeda. Namun ada yang berbeda dalam dirimu. Engkau tidak lagi terombang-ambing oleh arus yang sama. Engkau tidak lagi terseret oleh keinginan-keinginan yang tidak perlu engkau berdiri lebih kokoh. Seolah ada jangkar ketenangan yang mengikat jiwamu kepada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada dunia, kepada Tuhan. Dan dengan itu engkau tidak lagi mudah goyah meski angin kehidupan datang bertiup dari segala arah. Dan ketika engkau melihat dunia tanpa tertipu oleh gemerlapnya, engkau menemukan sesuatu yang lebih berharga, kejujuran hati. Engkau mulai melihat dirimu apa adanya, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Engkau melihat kelemahanmu, tetapi juga menyadari kekuatan yang Tuhan titipkan padamu. Engkau melihat masa lalumu, tetapi tidak lagi takut karenanya. Mata batin yang terbuka membuatmu mengerti bahwa tugasmu di dunia bukan untuk mengejar bayangan, tetapi untuk berjalan sebagai hamba yang mengenal Tuhannya. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak lagi mampu menipu, karena hatimu telah menemukan cahaya yang lebih nyata daripada apapun di dalamnya. Bab 5. Dialog rahasia antara hati dan Tuhan. Ada percakapan yang tidak memerlukan suara, tidak memerlukan kata, dan tidak akan pernah terdengar oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Percakapan itu lahir ketika engkau membaca dengan kesadaran yang dalam. Ketika setiap huruf yang keluar dari bibirmu bukan lagi sekadar bacaan, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan hatimu dengan Tuhan. Dalam ruang batin yang sunyi itu, engkau mulai merasakan seolah ada jawaban yang datang tanpa pertanyaan. Ada ketenangan yang muncul tanpa alasan. Ada kehadiran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Itulah dialog rahasia, dialog yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai terjaga. Saat dialog ini terjadi, engkau merasakan sesuatu yang sangat halus. Kejujuran engkau mulai jujur pada dirimu sendiri, jujur pada Tuhan, jujur pada apa yang sebenarnya engkau rasakan. Tidak ada lagi topeng yang harus kau kenakan, tidak ada lagi peran yang harus kau mainkan. Engkau berbicara apa adanya,
Dengan apapun yang engkau bawa, kesedihanmu, kebingunganmu, rasa syukurmu, bahkan ketakutan yang selama ini engkau sembunyikan dari dunia. Dan dalam kejujuran itu, engkau merasakan pelukan lembut dari ketenangan yang turun ke dalam jiwamu, seolah Tuhan sedang berkata, "Aku mendengarmu." Di momen seperti ini, engkau merasakan bahwa hatimu tidak pernah sendirian, meskipun tidak ada suara, tidak ada teks, tidak ada tanda fisik, engkau merasa dipahami lebih dari siapapun di dunia ini. Apapun yang engkau sampaikan dalam diam, engkau tahu Tuhan mengerti. Bahkan ketika engkau tidak mampu menemukan kata-kata untuk menggambarkan isi hatimu, Tuhan sudah mengetahuinya sebelum engkau menyadarinya. Dialog rahasia ini membuatmu menyadari betapa dekatnya Dia, betapa lembut caranya merengkuh jiwamu tanpa membuatmu merasa takut ataupun rendah. Dalam percakapan batin ini, engkau juga mulai memahami banyak hal yang sebelumnya terasa kabur. Engkau mulai melihat alasan dari ujian-ujian yang pernah engkau alami. Engkau mulai mengerti mengapa beberapa pintu ditutup, mengapa beberapa orang pergi, mengapa beberapa doa seakan tertunda. Tiba-tiba semuanya terasa lebih jelas, bukan karena engkau menerima jawaban secara langsung, tetapi karena Tuhan menenangkan hatimu, sehingga engkau mampu melihat dengan pandangan yang lebih dalam. Di titik ini, engkau mulai merasakan bahwa segala sesuatu berada pada tempatnya, dan tidak ada satu pun yang terjadi tanpa kasih-Nya. Dan ketika dialog rahasia ini terus engkau jaga, engkau mulai merasakan sebuah bentuk cinta yang sulit dijelaskan. Bukan cinta yang membakar, bukan cinta yang membuatmu gelisah, tetapi cinta yang menenangkan dan menyembuhkan, cinta yang membuatmu merasa aman meski dunia di sekelilingmu tidak menentu. Cinta yang membuatmu ingin terus dekat kepadanya, bukan karena takut, tetapi karena engkau merasakan kenyamanan yang tidak pernah engkau temukan dimanapun. Dalam dialog inilah, mata batinmu semakin bersinar. Dan engkau berjalan bukan lagi hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati yang telah disentuh olehnya. Bab 6. Ketika cahaya itu mulai mengisi ruang hatimu. Ada saatnya ketika engkau membaca kalimat-kalimat zikir itu, lalu tiba-tiba muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada cahaya lembut yang turun perlahan, mengalir dari suatu tempat yang tidak terlihat, lalu masuk menembus dada dan mengisi ruang-ruang hatimu yang sebelumnya gelap dan dingin. Cahaya itu tidak menyilaukan, tidak memaksa, tidak membuatmu terkejut. Ia hadir dengan penuh kelembutan, seolah mengetahui bahwa hatimu baru saja belajar membuka diri. Ia masuk dengan cara paling halus, membuatmu hanya bisa terdiam dan merasakan kehangatan yang tidak pernah engkau temui dari apapun di dunia ini. Cahaya itu bukan datang dari luar, meski engkau merasakannya seolah menembus dari langit. Cahaya itu sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sejak lama, tersembunyi di kedalaman yang jarang engkau sentuh. Bacaanmu yang penuh ketulusan hanyalah pembuka pintu, kunci kecil yang mempersilakan cahaya itu untuk bangkit dan menyala kembali. Setiap lafaz yang engkau ucapkan dengan hati yang lembut adalah seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup oleh kesedihan, luka, dan keraguan. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau menyadari bahwa hatimu ternyata masih mampu memancarkan ketenangan, masih mampu merasakan kedekatan dengan Tuhan, meski hidupmu pernah diliputi gelap yang panjang. Saat cahaya itu mulai memenuhi ruang hatimu, engkau merasakan sesuatu yang sangat menenangkan. Ingatan-ingatan yang dulu membuatmu gelisah kini terlihat lebih kecil. Masalah yang dulu membuatmu takut kini terasa lebih ringan. Dan luka yang dulu membekas kini seakan mulai sembuh, sedikit demi sedikit. Cahaya itu tidak menghapus masa lalu, tapi ia menyembuhkan caramu memandang masa lalu. Engkau mulai memahami bahwa setiap air mata yang pernah jatuh, setiap kekecewaan yang pernah engkau rasakan, semua itu membentuk celah di dalam dirimu. Celah yang kini diisi oleh cahaya kasih dari Tuhan. Dalam momen ini, engkau mulai menyadari bahwa ketenangan sejati bukanlah datang dari luar, bukan dari keadaan, bukan dari manusia, bukan dari dunia. Ketenangan itu datang ketika engkau kembali kepada siapa dirimu yang sebenarnya. Seorang hamba yang memiliki tempat khusus di sisi Tuhannya.
Hati yang mulai diterangi cahaya tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, tidak lagi haus akan pujian, dan tidak lagi takut kehilangan apapun. Sebab ia tahu, selama Tuhan dekat, tidak ada satupun yang benar-benar hilang. Bahkan ketika engkau tidak memiliki apa-apa, hatimu tetap penuh. Dan ketika cahaya itu semakin kuat, engkau mulai melihat hidupmu dengan cara yang baru. Engkau melangkah lebih pelan, tapi lebih pasti. Engkau berbicara lebih sedikit, tapi lebih dalam. Engkau tidak lagi mudah terombang-ambing oleh suasana, karena hatimu telah menemukan jangkar yang kokoh, kehadiran Tuhan. Pada titik ini, tanpa engkau sadari, mata batinmu telah mulai terbuka, bukan untuk melihat hal-hal yang aneh, bukan untuk melihat yang gaib, tetapi untuk melihat kebenaran yang selama ini terlupakan. Bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan lebih dekat dari napas yang keluar dari dirimu sendiri. Bab 7. Suara lembut yang mengajari hati untuk pulang. Ada suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun begitu jelas bagi hati yang mulai terjaga. Suara itu bukan gumaman, bukan bisikan dari luar, melainkan getaran halus yang muncul dari kedalaman jiwamu sendiri. Ketika engkau membaca jikir-jikir itu dengan kesadaran yang jernih, suara lembut ini mulai membimbingmu menuju ketenangan yang selama ini engkau cari. Ia tidak memerintah, tidak mendesak, tidak mengancam. Ia hanya menunjuk arah pulang, arah yang selalu engkau rindukan tapi sering engkau lupakan karena hiruk-pikuk dunia yang membuatmu tersesat tanpa sadar. Suara ini mengajarkanmu untuk berhenti sejenak, untuk menurunkan kecepatan hidup yang selama ini terlalu engkau paksakan. Ia mengajakmu merasakan napasmu sendiri, merasakan bergeraknya hati yang selama ini penuh beban. Dalam diam itu, engkau mulai belajar mendengar sesuatu yang jauh lebih penting dari suara dunia. Suara ketenangan yang datang dari kedekatanmu dengan Tuhan. Ia mengajarkanmu bahwa tidak semua hal perlu dipaksakan, tidak semua kegelisahan harus dipecahkan saat itu juga, dan tidak semua luka harus disembunyikan di balik senyum yang pura-pura. Ketika suara lembut ini mulai engkau ikuti, engkau akan merasakan perubahan yang sangat pelan, namun pasti. Hatimu mulai mereda, pikiranmu mulai longgar, dan tubuhmu mulai merasakan ringan yang sejak lama tidak engkau rasakan. Suara itu berkata kepada hatimu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, "Tenanglah, engkau tidak sendiri." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi ketika hati yang sedang rapuh mendengarnya, ia berubah menjadi kekuatan yang mampu menahan segala badai. Engkau mulai menyadari bahwa keteguhan tidak selalu datang dari kekuatan besar, tapi justru dari suara kecil yang membisikkan harapan di saat engkau merasa runtuh. Suara lembut ini juga mengajarimu untuk jujur menerima takdir, bukan menyerah dalam arti putus asa, tetapi menyerah dalam arti mempercayai bahwa apapun yang Tuhan tetapkan pasti mengandung hikmah yang kelak akan engkau pahami. Ia membuatmu melihat bahwa hidup tidak selalu harus sesuai keinginanmu untuk bisa menjadi indah. Kadang justru dari jalan yang engkau hindari, Tuhan mempertemukanmu dengan kedewasaan yang engkau butuhkan. Dalam penerimaan ini, engkau merasakan hatimu menjadi lebih luas, lebih lapang, dan lebih siap menerima apapun yang akan terjadi esok hari. Dan pada akhirnya, suara lembut itu membimbingmu pada satu kenyataan yang sangat indah. Bahwa pulang kepada Tuhan bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi kembali pada kesadaran bahwa engkau selalu berada dalam penjagaannya. Ketika engkau menyadari ini, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Masa depan tidak lagi membuatmu gelisah, dan masa lalu tidak lagi menghantuimu. Engkau berjalan dengan langkah yang lebih damai, sebab hati yang telah mendengar panggilan lembut dari Tuhannya adalah hati yang telah menemukan arah pulang. Dan di momen itulah, mata batinmu semakin terbuka, melihat bukan dengan mata kepala, tetapi dengan cahaya iman yang mulai hidup di dalam dirimu. Bab 8. Saat hati mulai melihat tanpa mata. Ada momen ketika engkau membaca lantunan zikir itu, dan tiba-tiba engkau merasakan sesuatu yang baru, seolah hatimu mulai melihat sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh mata jasad. Bukan melihat bentuk, bukan melihat sosok, bukan melihat hal-hal gaib, tetapi melihat makna, melihat arah,
melihat kebenaran yang selama ini terhalang oleh kegaduhan pikiran mata batin. Yang mulai terbuka bukanlah tentang melihat yang aneh-aneh. Ia adalah kemampuan untuk memahami apa yang dulu tidak engkau pahami, merasakan apa yang dulu tidak engkau sadari, dan menangkap petunjuk Tuhan yang dulu engkau lewatkan begitu saja. Hati yang mulai melihat akan mengenali ketenangan dari kejauhan. Bahkan sebelum sesuatu terjadi, engkau bisa merasakan apakah itu membawa kebaikan atau tidak. Engkau tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan, karena ada semacam dorongan halus yang menuntunmu. Seolah ada tangan lembut yang memegang bahumu dan berkata, pelan, pikirkan, rasakan. Dan ketika engkau mengikuti dorongan itu, engkau mulai menyadari bahwa keputusanmu menjadi lebih jernih. Tidak lagi dipengaruhi emosi, tidak lagi digerakkan oleh ketakutan atau ambisi. Engkau mulai memilih dengan pandangan yang lebih luas, lebih tajam, dan lebih tenang. Saat hati mulai melihat, engkau juga menjadi lebih peka terhadap firasat yang datang sebagai bisikan lembut. Bukan firasat kosong, bukan dugaan yang menipu, tapi intuisi yang tumbuh dari kedekatanmu dengan Tuhan. Engkau merasakan sebuah rasa tahu tanpa harus dijelaskan. Rasa tahu bahwa sesuatu tidak tepat. Rasa tahu bahwa seseorang membawa ketulusan atau justru membawa keburukan. Rasa tahu bahwa sebuah keputusan akan membuka pintu atau justru menutupnya. Ini bukan kemampuan istimewa, bukan karunia yang hanya diberikan kepada orang tertentu. Ini adalah fitrah yang akan hidup ketika hati kembali dibersihkan oleh zikir dan kehadiran Tuhan. Pada tahap ini, engkau juga mulai merasakan jejaknya di setiap detail hidupmu. Ketika sesuatu berjalan dengan mudah, engkau tahu itu adalah pertolongan. Ketika sesuatu tertunda, engkau tahu itu adalah penjagaan. Ketika engkau dijauhkan dari sesuatu, engkau tahu itu adalah perlindungan. Dan ketika engkau diberikan sesuatu yang tidak engkau minta, engkau tahu itu adalah kasih sayang. Pandangan batin yang terbuka membuatmu mengerti bahwa tidak ada kebetulan. Semua adalah bagian dari skenarionya yang sempurna. Dunia yang dulu terasa kacau kini terlihat memiliki pola, ritme, dan arah yang penuh hikmah. Dan perlahan, mata batin yang terjaga ini membuatmu merasakan kedekatan yang mendalam dengan Tuhan. Engkau tidak lagi merasa hidup ini gelap, tidak lagi merasa tersesat seperti sebelumnya. Ada cahaya yang selalu menuntun, selalu menguatkan, selalu mengingatkanmu ketika engkau mulai menjauh. Engkau mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mencari sesuatu di luar dirimu, tetapi tentang menemukan kembali cahaya yang sejak awal telah Tuhan titipkan dalam hatimu. Cahaya yang kini mulai bangkit, menyinari setiap langkahmu, dan memandu jiwamu menuju ketenangan yang sejati. Bab 9, ketika Tuhan menjawab tanpa kata. Ada saatnya dalam perjalananmu, ketika engkau membaca zikir itu dengan hati yang benar-benar pasrah, engkau merasakan sesuatu yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya. Engkau merasa seperti baru saja menerima jawaban, padahal tidak ada suara yang berbicara. Engkau merasa seperti diberi petunjuk, padahal tidak ada kalimat yang terucap. Jawaban itu datang bukan sebagai kata, melainkan sebagai ketenangan yang tiba-tiba memenuhi dada. Seolah Tuhan berkata melalui rasa, bukan melalui bunyi. Dan jawaban yang datang melalui ketenangan adalah jawaban yang justru paling jelas, paling dalam, dan paling sulit dibantah oleh logika. Kadang engkau datang dengan kegelisahan besar, dengan pertanyaan yang tidak engkau temukan, ujungnya engkau membawa air mata, lelah, dan kebingungan yang menumpuk. Tapi setelah engkau membaca, setelah engkau menundukkan hati, setelah engkau menyerahkan apapun yang engkau simpan dalam diam, tiba-tiba semua kegaduhan itu mereda. Pertanyaanmu mungkin tidak terjawab secara langsung, tapi hatimu menjadi jauh lebih tenang. Dan disitulah engkau mulai mengerti. Mungkin jawaban yang engkau butuhkan bukan penjelasan, melainkan ketenangan yang membuatmu mampu melangkah tanpa takut lagi. Kadang pula, engkau merasakan sesuatu yang sangat halus. Dorongan kecil untuk memilih sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau mendekati sesuatu. Dorongan itu tidak keras, tidak memaksa, tapi begitu kuat hingga engkau sulit mengabaikannya.
Seolah Tuhan sedang menarikmu perlahan, mengarahkanmu ke jalan yang selama ini engkau cari. Ia tidak perlu berkata apa-apa, sebab hati yang mulai bersih bisa membaca tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu hadir dalam bentuk kebetulan yang terlalu tepat, kejadian yang datang pada waktu yang sempurna, atau perasaan yang tiba-tiba sangat meyakinkan. Saat Tuhan menjawab tanpa kata, engkau juga mulai menyadari betapa seringnya Ia menjawabmu selama ini. Hanya saja engkau tidak memperhatikannya. Engkau pernah bingung, lalu tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang yang memberi solusi. Engkau pernah merasa buntu, lalu tiba-tiba muncul peluang yang membuatmu tersenyum lega. Engkau pernah merasa tidak punya apa-apa, lalu Tuhan mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak pernah engkau sangka. Semuanya adalah cara Tuhan menjawab, dan engkau baru menyadarinya ketika mata batinmu mulai terbuka untuk melihat pola-pola lembut yang selama ini engkau lewatkan. Dan pada akhirnya, ketika engkau merasakan jawaban-jawaban tanpa kata itu, engkau akan menyadari satu kebenaran yang menenangkan. Tuhan tidak pernah jauh, Dia tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Bahkan ketika hidupmu terasa hampa, ketika doamu terasa seperti tidak didengar, ketika jalan di depanmu terasa gelap, Dia tetap hadir, memberi jawaban dengan cara yang paling halus dan paling penuh kasih. Ketika hati mulai mampu mendengar jawaban tanpa suara, itulah tanda bahwa mata batinmu telah benar-benar mulai hidup, menuntunmu menuju kedekatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang kembali kepadanya. Bab 10. Saat segalanya menjadi jelas tanpa perlu dijelaskan. Ada titik dalam perjalananmu ketika engkau menyadari bahwa semua yang engkau cari di luar sebenarnya sedang menantimu di dalam. Setelah engkau membaca zikir itu dengan hati yang perlahan bersih, setelah engkau berjalan melalui keheningan, setelah engkau membiarkan dirimu disentuh oleh cahaya yang lembut, tiba-tiba dunia yang dulu terasa rumit kini terlihat lebih sederhana. Bukan karena masalahmu hilang, bukan karena hidup menjadi tanpa ujian, tetapi karena hatimu telah menemukan tempat berpegang. Dan ketika hati menemukan sandaran itu, segalanya menjadi jelas tanpa perlu dijelaskan. Di titik ini, engkau mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu membuatmu marah kini membuatmu tersenyum. Hal-hal yang dulu membuatmu takut kini membuatmu memahami. Hal-hal yang dulu engkau anggap sebagai cobaan, kini engkau lihat sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan jiwa yang diberikan Tuhan dengan kasih sayang. Engkau mulai menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa tujuan. Bahkan hal-hal yang dulu terasa pahit kini perlahan engkau syukuri. Karena dari kepahitan itu engkau belajar menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, engkau mulai mengingat kembali perjalanan panjangmu. Betapa engkau pernah tersesat, betapa engkau pernah merasa tidak berarti, betapa engkau pernah berjalan tanpa arah. Tapi kini, melihat ke belakang, engkau menyadari bahwa semua langkah itu sedang diarahkan. Meski engkau tidak melihatnya saat itu, Tuhan membawamu melewati tempat-tempat yang tampak gelap, agar engkau bisa menemukan cahaya yang sejati Tuhan, menjauhkanmu dari hal-hal yang engkau inginkan, agar engkau bisa belajar membedakan mana yang engkau inginkan dan mana yang engkau butuhkan. Pada momen ini engkau juga mulai merasakan bahwa hidup bukan lagi tentang mengejar sesuatu, melainkan tentang kembali kepada sesuatu. Kembali kepada ketenangan, kembali kepada kesadaran bahwa engkau selalu dijaga. Kembali kepada hubungan yang sangat halus antara jiwamu dan Tuhan, yang tidak bisa dilihat mata kepala, tapi dirasakan oleh seluruh ruang batinmu. Engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena engkau tahu Tuhan melihatmu. Bahkan ketika manusia tidak mengerti, bahkan ketika dunia tidak peduli, Tuhan selalu tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dan ketika perjalanan ini mencapai puncaknya, engkau menyadari satu hal yang begitu indah. Mata batinmu terbuka bukan untuk melihat hal-hal luar biasa, tetapi untuk melihat betapa Tuhan selama ini begitu dekat, dekat dalam setiap napas, dekat dalam setiap langkah, dekat dalam setiap kesedihanmu, dan dekat dalam setiap kebahagiaanmu.
Engkau mulai hidup bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati yang diterangi oleh cahaya kasih-Nya. Inilah akhir perjalananmu, sekaligus permulaan yang baru. Sebab hati yang telah melihat tidak akan pernah kembali kepada kegelapan yang dulu menutup jiwamu. Hati itu telah hidup, telah terjaga, dan kini ia berjalan dalam cahaya yang berasal darinya. Jika hatimu merasa lebih tenang setelah mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang memanggilmu pulang kepadanya. Teruslah jaga zikirmu, lembutkan hatimu, dan biarkan mata batinmu terus hidup dalam cahayanya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, semoga hatimu selalu dalam penjagaan Tuhan.